Hi guys, I'm Cheve and welcome to my channel Christian Victorious. Teman-teman semua, selamat pagi ya. Ini jam siang ya. Bentar lagi jam 12 dan ini uploadnya pasti di atas jam 12. Oke, jadi hari ini ya kembali kita bakal ngebahas topik yang tahun lalu aku udah bahas juga, dan di bulan Februari itu pada teriak-teriak, "Bang, Maret apakah Maret berdarah? Bang, apakah Maret nanti bakal seperti historical yang dulu?" Oke. Nah, nanti kita bakal bahas, kita lihat sebagai datanya juga, oke? Nah, jadi hari ini kita bakal lihat dulu si Bunda ya, si Bitcoin. Nah, apa yang terjadi ya? Tadi malam udah sempat nge-short dan udah sempat profit dan tiba-tiba mantul, dan di sini dia membentuk pola broadening wedge ya. Nah, secara pola broadening wedge ini ada dua arah gitu. Bisa aja dia naik, bisa aja dia turun gitu ya. Nah, tapi tergantung kita lihat endingnya nanti gimana. Karena ini sebenarnya polanya tuh pola rancu, masih bisa dua arah gitu, bisa ke atas bisa juga ke bawah. Dan untuk saat ini di time frame 1 jam ya, polanya belum apa ya, belum ada yang enak untuk kita misalnya mau masuk, mau long atau mau short, karena dia masih di tengah-tengah. Dan sebenarnya di sini udah ada bear div di time frame 1 jam, cuman ya ini belum bakal ngefek karena pola marketnya tuh masih kayak gini. Jadi ya minimal kita tunggu lah beberapa saat, karena ini kan baru candle baru juga ya, time frame 4 jam ya. Nah, ini tuh candle baru dan baru membentuk doji. Ya bisa jadi ini hijau ya. Kalau ini hijau berarti dia bakal ngelanjut lagi naik ke sini ya, naik ke atas ini, kemudian baru turun lagi ke sini. Nah, di sini baru endingnya. Nah, kita lihat ya, ini masih ada potensial ya, dia bakal kayak gini naik ke sini guys. Ya, kemudian ke sini. Nah, antara terbang ya, ini terbang ya, terbang nanti ke sini, kemudian antara juga dia membentuk pola membentuk break dance ya. Nah, jadi dia bisa turun, bisa keturun, bisa ya, bisa aja dia turun gitu. Jadi tinggal ditunggu aja kelanjutannya bakal kemana, oke? Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, polanya tuh bakal bentuknya tuh kayak gini gitu ya, bakal jatuhnya tuh kayak gitu. Nah, jadi yang harus teman-teman ingat, yang harus teman-teman perhatikan juga ya, adalah nanti gimana caranya ya biar kita masuk atau misalnya mau entry itu di titik yang tepat. Oke. Nah, ini dari time frame kecilnya. Oke, kita buat di time frame daily. What happened Bang in daily gitu. Kita hapus dulu yang tadi guys ya. Kita hapus dulu semuanya. Oke, udah bersih. Nah, di daily ya seperti seems like ada rejection sedikit di sini ya, di 40.000 rejection. Ya kalau misalnya ini merah ya, misalnya nih hari ini merah nggak jadi hijau misalnya, ya artinya udah valid lagi ya shooting star kayak gini guys. Nah, dan efeknya bakal berkepanjangan lagi. Nah, kayak gini ya, shooting star ya, naik rejection baru turun lagi ya. Nah, kalau ini masih kita bilang ini yang rejection dari turun ya, ini masih candle pola candle bagus yang pasti ngejar ke arah weeknya ya. Dan kemudian kita bakal ngelihat ini dari bulanan. Oke. Banyak banget pertanyaan, Bang, Bitcoin apakah bakal ngedam ya? Apakah Bitcoin bakal ngedam setiap bulan Maret? Oke, from historical kita bakal ngelihat di sini ya. Dari Bitcoin ada yaitu di tahun 2010 ya. Ini kan belum ada Maretnya, kita hitung dari 2011. Nah, ini aku nggak tahu kenapa nol ya. Apakah nggak bergerak atau gimana ya, tapi yang jelas kita lihat di tahun 2011 ini merah, di tahun 2014 merah ya, di tahun 2015 merah, 2016 merah, 2017 merah, 2018 merah, 2020 merah, 2021 hijau. Ya, 2022 ini belum tahu gimana. Oke. Nah, Februari aja belum tahu. Gini teman-teman, yang harusnya ya secara historical ya, total ya, setiap bearish year dia pasti minus parah. Ya, teman-teman lihat. Ini adalah bullish year di 2012, kemudian partinya di 2013, 2014-nya minus. Oke.
balik lagi di 2016 ini halving year, 2017 party, 2018-nya minus parah, 101%. Ya, Bitcoin minus sampai 101%. And then 2020 halving, 2021 party, ya. 2022 harusnya juga merah. Kalau secara historicalnya 2014, 2018 dan 2022 artinya pas 4 tahun sekali itu bakal merah gitu. Oke. Nah, jadi pertanyaannya ya gimana? Ya kalau menurut aku Februari ini ya kita bakal hijau gitu. Ya. Apakah hijau? Belum ya. Kemarin closingnya berapa ya? Aku lupa kalau awal Januari kemarin. Kita lihat dulu ya. Hijau atau enggak? Bentar ya, kita cek di monthly. Ya, monthly gimana? Oke, enggak teman-teman ya. Ini Januari ya. Oke, ini Januari merah. Oke, fix. Berarti Februari ini kita merah ya. Nah, Maretnya apakah makin berdarah gitu? Ya, satu teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan ya, ketika Januari Februari merah ya, atau gimana gitu kan, belum ada kan Januari Februari merah, Maretnya harusnya hijau. Kenapa? Nggak mungkin dia berbulan-bulan ya, berbulan-bulan dia merah terus, itu nggak mungkin. Karena di sini itu selang-seling, kecuali yang di bagian ini ya, ini merah terus setiap bulan nih ya, dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian di sini juga ya, Juli, Juni, Agustus, September sampai Oktober ini merah semua. Ya bisa jadi bulan ini udah pasti merah berartinya ya. Aku kira kemarin Bitcoin closing 36, ternyata bukan ya. Hari kalau closing 36 ya bentar lagi kan udah di berapa? Sekarang udah di 39 ya, hampir 40 ya. Nah, jadi bisa jadi hijau gitu kalau misalnya di 36, tapi rupanya bukan di situ gitu ya. Nah, bisa jadi merah gitu kan. Nah, jadi kita lihat lagi untuk yang bulan Maret, apakah merah atau hijau ya? Kemungkinan besar bisa jadi hijau. Ya, kalau misalnya bulan Februarinya merah. Tapi kalau misalnya Februarinya hijau, ya udah pasti di sininya merah. Jadi kayak gini dia ya. Ini 26 minus 26, kemudian di sininya hijau dikit gitu kan. Hijau dikit lah Februarinya, kemudian Maretnya merah. Oke, dan nextnya gimana? Nextnya kita lihat analisa per bulan nanti ya. Karena ini udah yakin banget ya, bearish year ini pasti merah. Oke. Ingat ya, bearish year ini pasti merah. Nah, jadi kita party yang paling hebat itu di bulan 2021. 2020. Ya, ini merah. Ini hijau semua dari Oktober ya, enak banget. Kemudian harusnya di sini juga enak semuanya. Tiap bulan tuh mantap-mantap nih, teman-teman. Cuman gara-gara si Mei-nya ini, makanya dia cuman 76% totalnya di tahun 2021 ya. Nah, jadi kesimpulannya ya, kalau menurut aku kita bakal hijau di Februari. Kalau misalnya hijau ya di Maret merah. Jadi kan ini kan masih tanggal 26 ya, masih ada 1 2 3 4 hari lagi lah untuk closing. Enggak sampai deh. Sisa 26, 27, 28. Oke, 3 hari atau 2 hari lebih lagi ya untuk closing. Semoga aja hijau ya. Bentar, ini kan misalnya closingnya di sini ya. 38 ya. Bentar, ini closingnya pasti di 38. Kalau sekarang 39, ya harusnya hijau ya. Harusnya hijau sih, ya kan. Nah, harusnya tuh hijau. Dan Maretnya bisa jadi merah lagi ya. Kalau misalnya Maretnya merah, ya kita bakal ikut historical ini lagi ya, 2018. Tapi bakal ada sesuatu di April. Nah, kita lihat Aprilnya gimana ya. Kita lihat Aprilnya gimana. Apakah bakal ada? Nih kenapa terbang gini bang? Iya, karena di sini udah minusnya lumayan jauh ya. Tapi kalau dihitung ya, minus 32 dengan profit 33%, ini ya minimal balik modal, balik ke angka misalnya Bitcoin harga 40.000 ya, turun 30% ya. Kira-kira ke 30 ribuan, 31 atau 32. Ya naik lagi ke area 40 di bulan berikutnya. Jadi dia hanya turun di bulan ini gitu. Ya, kemudian naik lagi, dibalas lagi gitu kan. Jadi ibaratnya cuma nutup gap lah. Kemudian turun, nah turun terus ya. Nah, kita lihat total tahun ini berapa minusnya ya. Kalau aku lihat ya mungkin kalau misalnya ini 64, ini 101 ya. Ini kan ada kelang sekitar 30. Bisa jadi tahun ini 130-an persen ya. Ya kan, bisa jadi ya. Ini masih prediksi dan angan-angan aja. Kira-kira gitu aja. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari chartnya ya, ini udah
belum bisa kita konfirmasi kalau ini bakal naik untuk bulan April atau gimana. Tapi kita lihat dulu Maretnya gimana. Kalau misalnya Februarinya cuma gini-gini doang, terus Maretnya merah, ya udah. Jadi Aprilnya nggak bakal hijau. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Bye bye.